Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Tentunya pasti sehat-sehat. Sudah selama berkumpul di rumah masing-masing. Minggu ini kita kembali bertemu pada pelajaran Soci Bumpo 2. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari mengenai penggunaan nomina formalitas dan penggunaan partikel. Awalnya akan saya sampaikan dulu apa sih yang namanya yang disebut dengan nomina formalitas dan apa itu penggunaan partikel. Nah, di sini nomina formalitas itu di dalam bahasa Jepang dikenal dengan keisikimeishi. Apa itu keisikimeishi? Keisikimeishi itu adalah nomina yang digunakan secara formalitas dan berubah dari arti yang asli. Ya. Nah, di sini banyak yang termasuk dalam keisikimeishi atau nomina formalitas seperti kata tokoro, tori, toki, uchi, hazu, dan banyak lain. Nah, untuk kesempatan ini kita hanya membahas dua mengenai tokoro dan hazu. Nah, yang kedua adalah mengenai partikel. Partikel itu adalah kata sambung. Kata sambung bagaimana menghubungkan kata yang ada sebelumnya dengan kata-kata yang ada bagian berikutnya. Nah, untuk kali ini partikel yang akan kita bahas adalah mengenai bakteri. Baik, kita akan saya sampaikan satu persatu mengenai nomina formalitas dulu. Nah, yang pertama sudah saya sampaikan tadi bahwa ada tokoro dan hazu. Nah, tokoro itu adalah pengertiannya digunakan dalam kalimat yang digabung dengan verba, bentuk sekarang, atau lampau yang diletakkan pada kalimat pokok atau akhir kalimat. Ya, jadi tokoro ini ya itu tadi tidak hanya sebagai keisikimeishi, hanya tidak artinya itu berubah, bukan menjadi tempat ya, tetapi sebagai formalitas saja untuk menandakan bahwa ada kegiatan yang dilakukan secara sekarang lampau yang diletakkan pada akhir kalimat. Kemudian tokoro juga digunakan untuk menjelaskan situasi pelaku atau kejadian sesuai keterangan waktu saat peristiwa terjadi. Jadi artinya sendiri tokoro ini adalah baru akan, sedang, atau baru selesai. Jadi tokoro ini adalah hanya formalitas, nomina formalitas yang tidak ada artinya, hanya menjelaskan situasi pelaku atau kejadian sesuai keterangan waktu. Apakah itu kegiatan yang baru akan dilakukan, sedang dilakukan, dan baru selesai. Contohnya kita lihat di sini. Anda bisa lihat kan bagaimana selalu bentuknya ada yang bentuk kamus ya, karena sesuai dengan keterangan waktu. Bagaimana? Pastinya tokoro ini selalu diletakkan di akhir kalimat atau di kalimat pokok. Nah, kita lihat di sini kalimat awalnya itu adalah keterangan waktu yang menandai pekerjaan yang baru dimulai. Nah, kalau kegiatan yang baru akan biasanya ada keterangan waktu di depannya. Seperti yang Anda lihat di sini ada ima kara pa tiga hajimaru tokoro desu. Nah, ini adalah salah satu contoh untuk tokoro yang baru akan dimulai. Nah, pesta ulang tahun baru mau dimulai sekarang. Jadi baru akan kegiatannya baru akan dimulai. Nah, hanya sebagai formalitas saja, tidak ada mengubah arti tokoro ini. Kemudian bagaimana sudah saya sampaikan juga bahwa kalau dia tokoro, keterangan waktu yang baru akan dimulai biasanya digunakan juga keterangan waktu seperti ima kara, korekara, atau chodo dan lain-lainnya. Nah, jadi untuk menguatkan bahwa ini pekerjaan yang baru akan dimulai. Nah, bagaimana dengan kalau pekerjaan itu baru sedang akan dimulai, ya? Nah, pasti pola kalimatnya akan berubah, berarti menggunakan verba teiru ditambah dengan tokoro. Nah, ini juga sama, selalu diawali dengan keterangan waktu yang dipakai untuk kejadian yang sedang berlangsung.
Itu untuk menguatkan bahwa kalimat ini sedang berlangsung. Nah, kemudian tokoro tadi digabungkan dengan verba sedang. Jadi verba sedang bentuk biasa. Jadi di sini kita lihat ima ryo shiteiru tokoro desu. Nah, di sini menyatakan bahwa dia sedang memasak, kejadian yang sedang berlangsung saat itu, ya. Jadi dia sedang melakukan kegiatan yang sedang berlangsung saat itu. Nah, ini juga sama, ya. Selalu teiru ya dipakai juga dengan keterangan waktu ima atau sedang, ya, atau kata apalagi yang menyatakan bahwa keadaan itu sedang berlangsung. Nah, kemudian ya, kemudian bagaimana kalau kegiatan itu, kejadian itu pada waktu lampau? Nah, kalau waktu lampau maka verba pun juga mengikuti. Digunakan verba bentuk lampau juga, bentuk lampau biasa ditambah dengan tokoro. Dan digunakan juga dengan keterangan waktu lampau, ya. Sehingga kalimatnya juga akan berubah menjadi, dilihat di sini, ken sang wa saki kairita tokoro desu. Kairita tokoro desu, ya. Ken baru saja pulang, ya. Jadi di sini hanya menyatakan bahwa ya keterangan waktu bahwa kegiatannya dia baru pulang. Jadi kalau dia keterangan lampau, maka digunakanlah juga di awal kalimatnya digunakan dengan saki, ima saki atau tataima, baru saja. Nah, itulah jadi prinsip, ya, intinya dari tokoro. Nah, sekarang Anda pasti ingat, ya, apa Bu bedanya dengan tokoro dengan kalau kita menggunakan mas, imas, masta? Itu kan juga menyatakan kejadian yang dilakukan. Kok harus pakai tokoro? Nah, di sini kita lihat ada perbedaan antara verba tokoro dengan verba mas atau mas, masta, imas atau masta. Kalau verba tokoro digunakan sebagai penjelas akan situasi pelaku atau kejadian pada titik waktu dan sering digunakan untuk menjelaskan pertanyaan dari lawan bicara. Jadi kita menjelaskan kita sedang benar-benar terjadi kejadian itu, terlaksana, kegiatan itu sedang kita lakukan. Nah, sementara kalau vimas, imas, dan masta hanya menyatakan hal maksud pembicara pada saat itu. Kita hanya mengatakan bahwa ya saya makan, saya sedang makan, saya kemarin makan. Nah, itu tidak dijelaskan bahwa kejadian itu betul-betul sedang terjadi. Ya, kita lihat di sini contoh perbedaan. Ada bakso wa taberu tokoro desu. Baru mau makan bakso, ya. Menjelaskan situasi pelaku, bukan menjelaskan kegiatannya. Ini situasi pelaku yang dijelaskan. Bakso tabemas, akan makan bakso saja. Jadi menyatakan aksi, bukan perbuatan, ya. Kemudian bakso tabeteru tokoro desu, sedang makan bakso. Jadi menjelaskan situasinya. Kalau bakso tabeteimasu, sedang makan bakso, menyatakan aksinya saja. Kemudian juga kalau di waktu lampau, bakso tabeta tokoro, sudah makan bakso, menjelaskan situasinya. Kalau hanya menyatakan aksi pelaku, bakso tabemasta. Paham, ya? Saya rasa hal yang mudah sekali. Tokoro hanya diselipkan, ditambahkan, digabungkan dengan verba bentuk dasar, bentuk biasa, ya, dan atau bentuk lampau atau bentuk sedang. Dan tidak mengubah arti, hanya menjelaskan situasi pelaku, ya, kapan pelaku itu melakukan kegiatan, dilihat dengan keterangan waktu. Jadi intinya tokoro adalah menjelaskan situasi pelaku yang tergantung dengan keterangan waktunya. Ya, itu mungkin saya rasa, ya. Nah, kemudian fi tokoro datta.
Nah, ini juga kalau Anda menyatakan, "Fito Korodatta," ya, menunjukkan suatu kejadian yang nyaris akan terjadi. Ini tambahan ya. Jadi kalau intinya, jadi nanti dalam dokai Anda akan mendapatkan kalimat seperti ini, ada Tokorodata. Itu artinya yang menunjukkan suatu kejadian nyaris akan terjadi. Contoh di sini, Ayaku kotsu jiko okosu Tokorodatta, ya. Nah, di sini artinya bahwa hampir saja menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang berbahaya. Nah, jadi pada saat kita akan menyatakan hampir saja, nah, ini juga bisa digunakan dengan tokoro, tapi ada datta. Oke, Anda bisa baca kembali dan diulang-ulang, kemudian buat latihan sebanyak mungkin untuk memperlancar penggunaan bahasa itu. Oke ya. Nah, kemudian coba sekarang kita lihat nomina formalitas yang kedua, yaitu hazu. Apa sih hazu ini? Hazu ini juga sama, artinya nomina formalitas, digunakan untuk menunjukkan keyakinan diri yang seharusnya atau sewajarnya terjadi. Pasti terjadi atau tidak terjadinya keyakinan tersebut berdasarkan suatu alasan atau bukti yang kuat menurut penutur. Ya, jadi kita lihat, Anda baca, nanti coba kita pahami dengan kalimat ya. Kemudian juga hazu mempunyai artinya, karena itu tadi ya, pasti seharusnya. Jadi ya, pasti seharusnya. Jadi dengan keyakinan yang kita menurut penuturnya, alasan atau bukti yang kuat menurut penutur. Nah, contohnya kita lihat dalam kalimat. Ken sangwa mada kaisha ni imasu. Ya, kenapa kita bisa ngomong begini? Ken masih di kantor, ya. Ken masih di kantor. Nah, ini kalimat yang biasa. Nah, pada saat kita akan menggabungkan hazu ini ke dalam kalimat, digabung dengan verba, maka akan menjadi Ken pasti masih di kantor. Karena, kenapa dia bisa bilang begini? Karena pembicara atau penutur melihat di kantor, ya. Ken pasti masih di kantor. Karena kelihatan dia sudah bisa melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Ken masih di kantor. Ya. Jadi makanya dia pasti memastikan dengan yakin dia mengatakan begitu dengan menggunakan hazu. Kemudian yang kedua, kita lihat lagi. Ima kyonen wa kekkon suru hazu desu. Ya. Tahun ini dia pasti menikah. Kenapa kita bisa bilang begitu? Karena kita sudah tahu dan mendengar dari pembicaraan dia pernah mengatakan bahwa tahun depan dia menikah. Nah, pada saat kita ingin menyatakan kembali, oh ya tahun ini dia pasti nikah. Kenapa kita bisa ngomong gitu? Yakin karena kita sudah tahu sebelumnya, ya. Jadi kita bisa menyatakan dengan hazu ini. Jadi pemakaian hazu pada verba yang digunakan adalah verba bentuk biasa dan menurut keterangan waktunya. Jadi kalau dia bentuk lampau, ya pakai bentuk lampau, bentuk biasa. Ya. Oke. Kemudian bagaimana pemakaian hazu pada adjektiva dan nomina? Tadi kan verba ya. Hazu juga bisa digunakan dengan adjektiva dan nomina. Kita lihat di sini ada. Jadi kalau dia adjektiva na dipakai tanpa membuang na. Kalau nomina itu menambahkan no sebelum hazu. Kita lihat di sini contoh kalimatnya. Kare wa shinsetsu na hazu desu. Berarti ini adalah
saya yakin dia pasti ramah, karena penutur sering menerima kebaikan dari dia. Ya, jadi kita menyatakan bahwa menunjukkan keyakinan diri sendiri seharusnya yang apa yang dilihat ya. Jadi kalau kita sudah yakin dengan keputusan kita yang pernah kita lihat dengan berdasarkan suatu alasan, kita bisa menguatkan kalimat kita dengan hazu. Saya yakin dia ramah kan dengan kata karewa shinsetsu desu ya, shinsetsu na hito desu. Nah, tetapi kalau kita menyatakan saya yakin dia ramah, berarti karewa shinsetsu na hazu desu. Oke, kemudian bisa juga bagaimana kalau itu nomina ya, adjektifana ya. Bagaimana kalau dengan nomina? Kanojo wa Chugokujin no hazu desu. Kenapa dia bisa bilang begitu? Saya yakin pasti dia orang Cina. Karena penutur melihat paspor adalah penciri yang bahwa dia sudah yakin bahwa dia orang Cina. Nah, pada saat penggunaan nomina, partikel no digunakan sebelum hazu. Ya, jadi partikel na dituliskan seperti biasa tanpa membuangnya. Kalau partikel nomina ditambahkan no. Oke, untuk i juga langsung dipakai seperti biasa. Baik, selain itu hazu juga bisa dalam bentuk negatif. Kalau dalam bentuk negatif, hazu itu menunjukkan keyakinan penutur sendiri yang seharusnya tidak terjadi atau menyangkal kemungkinan yang terjadi. Ya. Bagaimana? Terdapat dua cara. Jadi hazu di sini penggunaan negatifnya itu ada dua cara. Ada dua cara membuat kalimatnya. Jadi yang pertama adalah bentuk biasa negatif ditambah hazu. Pasti atau seharusnya digunakan saat keyakinan penutur sendiri tidak terjadi. Kemudian kalimat biasa negatif ditambah hazu ga arimasen atau fi nai hazu ga arimasen. Kita lihat di contohnya ya. Contohnya kalimatnya begini. Agus sangwa butaniku ga tabemasu ka? Kita bertanya ini ya. Ada pertanyaan. Agus makan daging babi nggak sih? Terus apa? Ada yang menjawab tabenai hazu desu. Ya, pasti tidak makan babi dia. Ya, nah kenapa dia bilang begitu? Pasti dia tidak makan babi. Bisa jadi karena sehingga penutur dia tidak suka babi. Ya, kemudian bisa juga taberu hazuga arimasen. Bisa ya, nggak mungkin dia makan babi karena dia orang muslim. Nah ini untuk meyakinkan nggak mungkin. Nah ini harus digunakan lebih pasti lagi daripada tabenai hazu ya. Nggak mungkin dia makan babi, dia orang muslim kok, nggak mungkin makan babi. Nah ya, jadi ada dua, tabenai hazu, ada seingat penutur dia nggak makan babi. Kalau sudah tidak menguatkan betul bahwa nggak mungkin, itu menggunakan taberu hazuga arimasen. Ya. Sudah verba kita belajar bentuk lampau, adjektiva, bentuk negatifnya, dan sekarang bagaimana hazu dalam bentuk lampau. Hazu dalam bentuk lampau juga menunjukkan bahwa kenyataan yang berlawan dengan keyakinan penutur setelah terjadi. Contohnya, ima kyonen ga kekkon suru hazu deshita. Ya, ini dia tahun ini seharusnya dia nikah, tapi kenyataan tidak nikah karena pasangannya meninggal. Nah, harusnya dia tahun ini menikah. Nah, pada saat dia menyatakan ini dia menyatakan bahwa bentuk lampau ya, hazudatta desu ya. Kemudian doyobi wa kaisha o yasumu desu ka? Yasumu desu ka? Yasumu deshita ya. Doyobi wa kaisha o yasumu hazu deshita.
Nah, seharusnya tidak masuk kerja pada hari Sabtu, tetapi ternyata dia masuk kerja. Nah, ini ditandakan dengan hazu, kemudian di belakangnya ada bentuk lampau, ya. Nah, ini tetap verbanya tetap biasa, hazunya saja ditambah destanya saja yang berubah menyatakan bahwa bentuk lampau. Seharusnya tidak masuk kerja, pada ternyata dia harus masuk kerja karena urusan mendadak. Ya, sudah, itulah penjelasan mengenai nomina formalitas tokoro dan hazu. Ya, Anda banyak belajar kembali, kemudian Anda buat kalimat sebanyak mungkin, dan jangan lupa harus sering menggunakan berkomunikasi dengan bahasa Jepang sehingga semakin lancar bahasa Jepang Anda. Oke, kemudian kita masuk yang ketiga, mengenai partikel, ya, atau fukushi. Partikel atau fukushi. Tadi adalah kata sambung, ya. Kata sambung menghubungkan kata-kata yang ada sebelumnya dengan kata-kata yang ada pada bagian berikutnya. Nah, Bakari kita pelajari di sini salah satu kata sambung banyak, ya. Yang untuk kali ini kita membahas mengenai Bakari. Bakari digunakan untuk menyatakan bahwa aksi atau kejadian baru saja selesai dilakukan dan penuturnya merasa belum lama setelah terjadi aksi kejadian. Jadi kenyataan kejadian baru saja terjadi, ya, intinya. Kemudian Bakari juga hanya digunakan dengan verba bentuk lampau, ya, tidak pernah dengan verba apa, yang penting hanya bentuk lampau. Kemudian Bakari artinya, karena seperti itu bisa diartikan bahwa baru saja atau melulu itu saja dilakukan, ya. Nah, itu pengertian dari Bakari, baru saja, ya, baru saja dilakukan dan menggunakan verba lampau. Contohnya di sini, ya, Indonesia ni kimasta. Ini datang ke Indonesia. Ini bentuk mas biasa, ya, bahwa dia baru datang, ya, bukan baru datang, ini datang ke Indonesia. Entah kapan dia datangnya, pokoknya dia baru datang ke Indonesia, ya, datang ke Indonesia. Nah, pada saat Bakari, di kata sambung Bakari ini ditambahkan dengan verba lampau, maka kalimat itu akan berubah menjadi baru saja datang ke Indonesia, ya. Kimasta dengan tak Bakari, kita Bakari. Nah, itu perbedaannya. Nah, kemudian di sini ima tabeta bakari desu, baru saja selesai makan, ya. Nah, hanya singkat saja tentang Bakari, tentang kata sambung ini, mengatakan bahwa kejadian yang baru saja terjadi. Jadi kegiatan itu baru saja terjadi. Ya, apa perbedaannya sekarang? Tadi kita menggunakan nomina formalitas, ya, ternyata bisa digabungkan dengan dibandingkan dengan Bakari. Artinya hampir sama, menunjukkan aksi atau kejadian baru saja selesai dilakukan. Tapi Tokoro lebih fokus pada titik waktu pas kejadiannya. Sedangkan Bakari menunjukkan waktu yang belum lama setelah aksi kejadian terjadi. Kalau Tokoro kan bisa menggunakan karena pada saat titik waktunya, keterangan waktu, karena situasi kejadiannya itu kan, situasi kejadian dia bergantung dengan situasi kejadian sekarang, lampau, atau yang akan datang. Nah, tapi kalau Bakari hanya menunjukkan waktu yang belum lama dia kejadian itu terjadi. Nah, itu perbedaannya. Jadi Tokoro bisa punya tergantung dengan keterangan waktu, kalau Bakari tidak, benar-benar pada saat belum lama terjadi kejadian tersebut. Ya, itu bedanya. Kemudian tambahan di sini, Bakari juga itu mempunyai arti terus-terusan. Kadang-kadang atau semakin jika digunakan dengan Bakari data yang punya maksud negatif. Contohnya di sini, saikin ijo no koto de stresu ga tamaru bakari da. Akhir-akhir ini stresku pada pekerjaan semakin meningkat. Nah, ini di sini kan stres juga tamaru bakari, ya, pekerjaan yang semakin menumpuk jadi bikin stres, ya. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari
topik minggu ini mengenai nominal formalitas dan kata sambung Tokoro, Hazu, dan Bakari. Sampai ketemu minggu depan. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.